mereka belum secara resmi ketok palu untuk menikah kembali. Mereka baru menyampaikan bahwa akan kembali rujuk itu. Pak, Mbak Dewi. Ayo Bu, ya udah Ibu mau di mana Bu? Apa di sini gue? Ya udah deh. Ya. Astaga, Jangan maju, woi. Oke, kelihatan? Apa gue kependekan ya? Iya. Gimana? Gimana tapi soal Mungkin sama Kadila rujuk lagi. seperti apa? Apakah benar rujuk atau seperti apa sih mungkin kabarnya? Ya kalau soal rujuk saya senang banget, mendukung banget. Dalam arti kata itu kan mereka yang melakukan, mereka yang membuat sebuah keputusan. Saya sebagai orang terdekat mereka gak bisa mengatur untuk jangan lo gila, gue nggak setuju. Siapa saya gitu. Tapi dengan hal istilahnya si rukun warga ini terjadi ya saya senang-senang aja, karena yang penting adalah ngingetin bukti bahwa ini tuh bukan mainan Lego yang bisa dibuka tutup setting lagi. Ini kan berhubungan dengan hidup orang lain, dengan Dila, dengan anak-anak. Jadi istilah untuk rukun warga lagi nih, kan kita juga sebagai manusia harus bisa punya hubungan yang baik dengan siapapun juga. Jadi buat aku ya selamat mau mengambil sebuah keputusan yang harusnya bisa lebih baik buat mereka berdua. Tapi kan bisa membenarkan adanya rujuk ya Teh? Kenapa? Bisa membenarkan adanya rujuk atau Dibilang rujuk dalam arti kata apa nih? Karena kalau balik lagi kan berarti remarried kan. Sebetulnya kan ini belum sampai ke titik itu. Jadi mereka sejauh ini tuh lagi punya hubungan untuk bisa punya hubungan yang lebih baik lagi, lebih enak lagi, udah bisa ngobrol. Dulu kan mungkin sempat jauh-jauhan, sempat nggak ketemuan. Sekarang ya mereka minta kita semua memberikan doa restu supaya mereka bisa, mungkin kita nggak tahu planning ke depannya bisa lebih baik lagi, bisa bersatu lagi. Itu ada catatan KUA katanya infonya udah nikah tanggal 23 Agustus. Kata siapa? Dari catatan KUA Kebayoran. Enggak lah. Nggak tahu gue kalau soal itu. Kita tidak menyaksikan Teh waktu pas pernikahan itu. Belum ada pernikahan soalnya, itu bukan pernikahan. Jadi poinnya pertemuan. Ya, mereka hanya sekedar bertemu dan menyampaikan bahwa mereka akan kembali rujuk. Jadi bukan pernikahan. Bukan pernikahan, bukan. Artinya tidak tercatat secara resmi dalam sebuah. Nah, kalau soal itu aku nggak tahu kalau soal detail apa yang harus mereka lakukan, ada aturan seperti apa. Tapi itu bukan pernikahan ya. Maksud aku itu kemarin mereka baru mengundang aku dan teman-teman yang lain yang mungkin tidak bisa semua diundang untuk melihat dan mengetahui bahwa sekarang ini mereka sedang berusaha untuk bisa kembali menuju ke arah yang jauh lebih baik. Tapi kan tadi infonya juga kayak orang tadi tua kan. dari Mbak Dila menentang adanya. Nah itu kalau soal aku sih merasa bahwa setiap ibu itu punya hak untuk bisa melakukan segala hal untuk anak-anaknya. Nggak bilang secara subjektif ibunya Dila, Mami Mariam, nggak bilang. Tapi saya pun seorang ibu, saya juga mungkin akan melakukan hal apapun untuk anak-anak saya kalau itu mungkin membuat saya sedih gitu. Atau mungkin juga saya akan bersukacita kalau anak saya melakukan hal yang menyenangkan hati. Jadi menurut aku sah-sah aja, hak setiap ibu boleh melakukan apapun juga. Ini kabarnya juga rumahnya Bekti juga katanya disita sama Bang. Kalian punya utang tuh 2,4 M. Nggak tahu kalau soal itu udah urusan dapurnya mereka. Padahal kan Kak Bekti sendiri udah warawiri di TV lagi, sesusah apa sih mungkin sekarang? Jangan mengambil sebuah keputusan bahwa Bekti itu hidupnya susah, disita sama bank dan lain sebagainya hanya karena dia lagi warawiri kerja. Kalau soal warawiri kerja, setiap orang kan emang harus bekerja ya. Apalagi dia kan mungkin punya rencana ke depan yang jauh lebih baik untuk bisa bersama kembali dengan keluarganya. Jadi menurut aku, kalaupun sekarang dia harus warawiri kerja, satu memang pekerjaan itu masih membutuhkan Bekti dan Bekti masih membutuhkan pekerjaan. Jadi jangan ambil jalan keputusan sendiri untuk lagi miskin nih, lagi susah cari kerja, pekerjaan masih membutuhkan Bekti, terus kenapa mesti ditolak? Katanya gitu. juga Dila balik ke rumah padahal rumahnya udah nggak ada, kok mau gitu kayak ini Dila balik lagi ke Bekti padahal rumahnya udah disita gitu. Berarti kan itu kan bukan dari harta kan? Kalau selama ini penyampaian atau pemikiran orang bahwa Dila hanya ingin sama Bekti di saat hartanya bergelimang, nggak juga kan? Sudah terpampang dijual Teh rumahnya Teh, gimana tuh Teh? Udah kosong semua, tidak ada barang-barang? Iya, karena kan mungkin mereka punya rencana yang jauh lebih besar lagi, mungkin saya nggak tahu. Statement dari Ibu Dila sendiri kan sepertinya membongkar aib Ya itu balik lagi yang aku bilang, mungkin setiap orang tua atau ibu bisa punya hak untuk bisa mengemukakan
haknya, keinginannya untuk memprotek anaknya. Ada rasa kecewa mungkin, ada rasa senang. Setiap ibu mungkin bisa aja melakukan banyak hal, tapi kan ini beda lagi case-nya. Jadi kalau soal itu aku nggak mau ikut campur. Tapi kan bisa dikatakan kan sudah mengkonfirmasi dari pihak KUA-nya sendiri memang sudah ada KUA mana sih? KUA Kebayoran. Setahu masih benar udah ada daftar untuk ijab kabul kembali. Nah, seperti apa sih gitu kalau Berarti belum terlaksana kan? belum sudah dong Pak. Iya, tapi mereka belum secara resmi ketok palu untuk menikah kembali. Mereka baru menyampaikan bahwa akan kembali rujuk itu sih. Apa karena restu orang tua juga sampai akhirnya kayak mau enggak dan Aku nggak tahu soal itu, Mbak. Aku kalau soal itu aku nggak mau ikut campur karena kalau mau tanya soal bukti sama dia oke, tapi kalau di luar itu udah bukan. Aku nggak punya hak untuk bisa mau berkomentar gitu. Tapi kata Bakti obat pelipur laranya dia tuh Dila seorang gitu. Ya bukan obat pelipur darah, bukan obat pelipur lara lagi. Pada saat Bekti sakit pun, saat Bekti sakit dan kembali pulang ke rumah, yang ngurusin kan semuanya memang keluarganya Bekti. Waktu dirawat di dalam, itu sangat banget aku lihat keluarganya sangat hands on banget ke Bekti, adiknya, kakaknya dan lain sebagainya. Tapi kan balik lagi tetap yang terbaik mungkin tetap dari pihak Dila yang bersama anak-anak. Jadi penyembuh yang paling utama sih menurut aku memang dari pihak Dila. Dan kalau keluarga itu sudah pasti sangat. Tapi mungkin kan Bekti nggak bisa dilarang ya kalau dia menentukan bahwa ya belahan hati saya ada di Dila. Mau bilang apa kita? Kalau dia mau bisa bahagia dan bisa lebih cepat sembuh, kan jauh lebih baik. Kita sebagai orang terdekat Bekti cukup kagetkah dengan statement dari mamanya Dila tersebut? Ya lumayan kaget sih. Ya tapi balik lagi kalau kita mau nggak bisa ngerem mulut gitu ya, terus berkomentar gila ya kok ibunya gitu, itu beda lagi. Tapi balik lagi ya, kalau kita sebagai perempuan mungkin sebagai ibu mungkin akan melakukan hal apapun juga buat anak-anaknya. Saya nggak bilang bahwa apa yang dilakukan mamanya Dila itu benar atau salah atau nggak benar, saya nggak bilang gitu. Tapi ya mungkin dia punya alasan sendiri mau protek anaknya. Tapi kan yang tahu betul atau tidaknya dan yang ngerti gimana harus melakukan apa ke depannya kan Dila dan juga Bekti. Aku nggak bisa ngatur Bekti lu harus ketemuin Mama Mariam, lu harus ketemu. Saya nggak mungkin lakuin itu. Tetap aja kan kendalinya di mereka gitu. Ini katanya utang Bekti itu 2,4 M selain rumah, apalagi sih teh? Nggak tahu, gila ngapain gue ngurusin utang orang. Enggak, yang penting dia nggak punya utang sama gue, beres gitu aja. Ada lagi? Kalau rumah dijual mungkin kayak gitu mereka tinggal di mana? Ada di sebuah tempat. Masih di Jakarta. Berarti udah meninggalkan rumah itu ya? Ya kamu dijual tadi, lu juga tadi nanya. Kenapa bos? Kalau boleh tahu kemarin pihak yang hadir siapa aja sih? Aku nggak datang, jadi aku nggak tahu siapa yang datang. Aku nggak datang bukan karena nggak mau datang, tapi salah tanggal. Tapi sebagai sahabat Teh ini sendiri support ya, maksudnya keputusan Bekti sama Dila. Ngelihat teman senang pasti kita juga senang kan ya gitu. Terus aku lihat bahwa mereka berdua nih kayak magnet, nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang aduh balikan dong, ayo dong Dila. Dua-duanya tuh punya magnet sendiri, dekat sendiri. Aku bisa lihat dari pas kapan waktu pas Bekti bolak-balik ke rumah sakit, Dila telepon, pengen besuk Candy, pengen bareng ke sana, ayo bareng sama gue. Gue bilang jadi memang Dilanya juga punya keinginan besar sekali untuk bisa bersama dengan Bekti. Jadi gue lihat ya hati ya, manusia tuh dianugerahi cinta, dianugerahi hati. Kalau mereka punya itu dengan porsi yang gede banget, ya udah biarkanlah gitu. Jadi menurut gue pada saat mereka punya proses buat deket lagi dan lain sebagainya, ya mereka berjalan apa adanya gitu. Sampai akhirnya mereka daripada nanti orang mikir ina unu udah cerai tapi masih suka ketemu, udah cerai masih berdua, pengen ada usaha untuk rujuk kembali. Nah, dari itu juga karena ngomongnya ya udah gimana tuh Teh kalau kata maminya si Dila? Aku nggak tahu, aku nggak mau berkomentar. Aku melihat bahwa apa magnet itu adalah datangnya dari anak-anak. Beda Pak, kalau dari anak-anak kan hanya kalau hanya dari anak-anak kalau nggak punya cinta kan sama aja. Kalau Dila dan Bekti hanya bertemu demi anak, mungkin satu melengok satu melengok ke sana. Tapi udah ada anak-anak dan masih punya cinta kan nggak bisa dibohongin ya gitu. Bukan drama Korea juga yang bisa bikin orang nangis berdarah. Mereka ngejalanin ini dengan sangat tulus gitu. Udah ya? Itu bukan magic.